Untuk sedikit kita mengetahui bagaimana sih sebenarnya potret perekonomian Indonesia selama tahun 2013 ini, sudah bergabung bersama kita di Indonesia Morning Show Pak Ihsanuddin Nursi, seorang pengamat ekonomi politik. Dan terima kasih Pak sudah hadir bersama kami. Selamat pagi Bapak, selamat datang di Indonesia Morning Show. Gimana tuh Pak potretnya 2013 ini sebenarnya? Pertama kita dipukul oleh nilai tukar ya. Nilai tukar itu jatuh kalau kita hitung bisa 20%-an selama 2013. Ya. Yang kedua kita dipukul oleh defisit neraca perdagangan. Dan itu sampai mengakibatkan minus 3,5% terhadap PDB. Yang ketiga kita melemah dalam posisi ekspor. Tapi pada saat yang sama tadi, akibat dari posisi itu dampaknya sesungguhnya kelihatan dari posisi impor yang tinggi, ekspor yang melemah. Yang ketiga kita dalam negeri, kita gagal memperbaiki infrastruktur. Walaupun logistik performance index kita meningkat, tapi infrastruktur kita tidak pernah bisa kita perbaiki secara memadai, secara signifikan. Yang keempat kita gagal di posisi pangan. Anda bisa lihat hampir semua barang konsumsi kita impor. Dari mulai garam yang sepele sampai pada persoalan yang beras, daging, dan kena sebagainya. semua gitu. Daging sapi posisinya. Bahkan yang sesungguhnya bisa kita hasilkan pun kita impor posisinya. Nah itu situasi di dalam wajah perekonomian kita kayak gitu-gitu. Sehingga 12 Desember 2012 saya seorang diri menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit menembus di angka 6%. Saya seorang diri. Di hadapan Perbanas pada Outlook Ekonomi 2013 dibuat oleh Perbanas dan opportunity-nya. Saya ditemani oleh seorang dari ekonom Universitas Indonesia, saya sendiri dan lalu beberapa teman-teman Perbanas. Saya bilang bahwa 2013 kita nggak akan bisa menembus angka 6%. Sekarang jadi kenyataan. Ya. Artinya saya sudah, saya ingin mengatakan prediksi yang saya bangun sedemikian rupa bukan karena faktor saya punya pandangan pesimis, tapi saya melihat, nah ini kita masuk faktor eksternal. Karena situasi eksternal yang masih belum jelas arahnya kemana. Pulihnya Amerika kayak apa? Pulihnya Eropa kayak gimana? Bertahannya Cina dan India kayak apa gitu. Karena kan Semua termasuk berkaitan Jepang, semua berkaitan. Nah, masuk kita di 2013, ternyata Amerika pulih jauh lebih cepat dari semua dugaan orang. Dan tumbuh luar biasa. Permintaan propertinya naik, penyerapan lapangan kerjanya tinggi, pertumbuhannya 4,1% di kuartal ketiga. Itu mengejutkan. Mengejutkan luar biasa. Eropa juga sama, pulih gitu posisinya. Cina juga bisa bertahan. India juga bertahan walaupun kemudian memang menurun dari biasanya. Itu situasi global. Situasi regional kita bisa lihat bagaimana Korea tetap kuat gitu posisinya. Lalu kemudian juga Singapura, Malaysia tetap bisa bertahan gitu. Kenapa Indonesia kayak gitu? Tadi karena Indonesia saya bilang gagal dari segi tiga hal. Kita tidak menata dengan baik sumber daya kita. Yang kedua, kita tidak menguasai produksi kita sendiri. Yang ketiga yang paling berat, pasar domestik kita serahkan pada pihak asing. Sehingga volatile, dampaknya menjadi seperti yang Anda lihat tadi, bagaimana harga kompor gas meningkat 100%. Ya? Bagaimana televisi itu naik harganya, bagaimana harga-harga elektronik naik. Dan yang menarik kalau Anda lihat properti, dan itu bukan properti kelas menengah bawah, tapi properti kelas menengah atas. Saya sebut misalnya kawasan Menteng, untuk apartemen ya. Kalau di awal 2013 harga per meter perseginya 20 sampai dengan 30 juta, di akhir 2013 ini harga propertinya bisa 40 sampai dengan 45 juta. Drastis 30 sampai dengan 35% kenaikan properti di kawasan Menteng. Padahal pada saat yang sama Anda tahu bahwa Jakarta Pusat itu sudah bukan crowded, sudah jenuh untuk naik. Tetapi ternyata masih ada permintaan gitu posisinya. Karena orang sedang lari, kalau kawasan properti itu orang lari ke kawasan dari mulai Tanjung Barat sampai dengan Bumi Serpong Damai sampai dengan Kapuk. Itu juga terlihat dari kenaikan harga di daerah seperti BSD, Alam Sutra, sampai bisa di atas 10 juta per meternya. Padahal daerah boleh katakan cukup jauh dari pusat kota gitu loh sih. Nah, itu orang ngeliat futuristiknya, orang ngeliat ke depannya. Apa memang itu benar-benar supply and demand yang terjadi, ataukah ada
pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menggoreng kenaikan harga properti yang jadi begitu booming di beberapa tahun belakangan ini? Nah, Pak Ihsan? itu yang saya bilang tadi. Kita jangan ngeliat dulu ke dalam, tapi lihat dulu keluar ya. Kalau kita lihat ke dalam, dalam tesisnya Krugman, setiap sebuah negara yang pertumbuhan ekonominya demikian terbuka, maka dia akan melahirkan kelas-kelas perekonomian baru dan melahirkan orang kaya baru dan diikuti dengan ketimpangan. Itu terbukti angka ketimpangan kita meningkat selama era SBY dari 0,33 menjadi 0,42. Dan orang-orang kaya baru yang terbentuk itu kemudian melakukan investasi di kelas menengah atas tadi. Muncullah kemudian permintaan yang tinggi di kawasan Bumi Serpong Damai. Mereka melakukan investasi kayak gitu, investasi mereka di properti, investasi mereka di obligasi, investasi mereka di emas, investasi mereka di wilayah-wilayah di mana yang memberikan daya tahan perekonomian bagi mereka gitu posisinya. Di tengah namanya, di sini menariknya, di tengah namanya negara selalu terancam untuk volatile, seluruh fluktuasi seperti nilai tukar. Itu latar belakangnya kalau kita mau lihat. Nah, latar belakang kedua sesungguhnya bisa dilihat bahwa memang orang-orang kaya yang muncul dari situasi perekonomian kayak gini juga ingin melakukan sebuah investasi yang menguntungkan. Tapi kelas bawah, Anda bisa lihat hingga hari ini backlog pasarnya. Sehingga kita gagal memenuhi perumahan kelas menengah bawah. Tapi seperti sekarang juga mulai banyak Pak apartemen-apartemen yang untuk menengah ke bawah daerah-daerah seperti Depok atau di luar-luar Jakarta sekitarnya. Betul, tetapi dari segi kebutuhan sampai 1,5 sampai dengan 2 juta nggak terpenuhi. Masih backlog istilah dari ekonomi, masih ada kesenjangan dari kebutuhan dengan namanya penyediaan posisinya. Tapi kalau dikaitkan dengan inflasi yang sekarang ini semakin meningkat, kemudian disesuaikan dengan suku bunga juga yang akhirnya disesuaikan oleh BI gitu kan, otomatis kebanyakan memang orang yang akan mengambil properti ini umumnya kan menggunakan pihak ketiga, dalam ini perbankan. Artinya semakin berat lagi nih untuk membayar cicilan dan lain sebagainya. Apakah memang di 2014 nanti pasar properti menurut Pak Ihsan masih tetap cantik gitu? Ini pertanyaan menarik begini cara ngelihatnya. Kalau cara ngeliat gampangnya begini. Berapa nilai tukar jatuh? 20%. Ya. Berapa inflasi? Di sebuah TV, ya? Di sebuah TV swasta ketika kenaikan BBM bulan Juni saya yang bilang bahwa inflasi akan tembus di atas 8 sampai dengan 9. Per hari ini inflasi sudah tembus 8,5. Jadi kemungkinan mendekati 9 menjadi kenyataan gitu ya. Kalau nilai tukar jatuh 20%, inflasi 9%, maka dia harus dikurangi 2. Dia harus dikurangi tingkat suku bunga tabungan, dia harus dikurangi dengan pertumbuhan. Pertanyaan, berapa tingkat suku bunga tabungan? Ya, 7,5%. BI rate kan tuh ya. Kalau let's say kita sebut dengan 8. Ya. Lalu berapa kemudian pertumbuhan? Pertumbuhan kita sebut 6. 8 tambah dengan 6. 14. Tadi 29 kan? Ya. 29 kurang 14, 15%. Means artinya nilai tukar kepukul, uang kita, kekayaan kita, kepukul 15%. Ya. Untuk kemudian mengatasi agar tidak terpukul 15%, itulah orang masuk ke properti. Untuk tidak terpukul kayak gitulah orang masuk ke obligasi. Karena obligasi masih di atas BI rate. Ya. Quick yieldingnya atau imbal hasilnya masih di atas BI rate. Bisa bergerak 9 sampai dengan 10% gitu, nilainya posisinya. Plus juga pajak yang masih cukup lebih rendah dibandingkan mungkin kalau kita taruh deposito. Deposito gitu, begitu posisinya. Nah, itu orang menghitungnya di situ gitu. Makanya saya bilang tadi pertanyaan Anda menarik. Supaya kita ngeliatnya gampang. Kita mau kemana nih? Nah, karena posisinya begitu, orang lari tetap di 2014. Nanti orang bilang, bagaimana sektor apa yang memberikan ketahanan, memberikan worth it, menguntungkan nama saya di 2014. Ya orang tetap, untuk kelas menengah atas tetap orang akan main properti. Bagaimana untuk kalangan menengah gitu? Sektor apa lagi selain properti yang menurut Pak Ihsan ini cukup akan booming? Untuk menengah ke bawah ya? Kalau menengah atas orang akan tetap bermain pada sektor perdagangan. Konsumsi ya. Orang akan tetap main di sektor perdagangan, orang akan tetap main di beberapa sektor pangan. Karena kan pangan kita dan energi kita masalah nih. 2014 akan tetap masalah nih, pangan dan energi. Maka orang akan tetap main di situ. Ditambah lagi dengan sektor komunikasi dan transportasi. Jadi kalau Anda lihat pertumbuhan 2013, motor penggerak utamanya itu perdagangan, hotel, restoran, transportasi, komunikasi, dan kemudian manufaktur ikut belakang posisinya. Posisinya di latar belakangnya kita ngelihatnya begitu gitu. Tetapi itu semua dikunci oleh tingginya permintaan atau tingginya konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu dalam hitungan terakhir dia bergerak di atas 57 tapi di bawah 60 bergeraknya.
Artinya apa tuh, Pak Artinya demikian tinggi permintaan konsumsi rumah tangga. Itu tadi yang saya bilang, ada kelas masyarakat yang memang terus bisa bertahan karena perekonomian terbuka dan orang bermain dalam memanfaatkan posisi pasar yang kayak gitu. Tapi pada saat yang sama terjadi yang disebut dengan ketimpangan. Jadi kita harus ngelihatnya fair. Ada pihak masyarakat yang memang menikmati luar biasa, tapi juga ada masyarakat yang terpukul gitu posisinya. Dua-duanya harus kita lihat posisinya. Begitu kan? Nah, dari situlah kemudian muncul yang saya bilang tadi, ada masyarakat yang bertahan atas perekonomian yang dinikmati, ada masyarakat yang harus survive, harus berjuang lebih dalam untuk mengejar ketertinggalan, mengejar keterpukulan. Gitu. Apa indikatornya? Indikatornya gampang lihatnya. Hingga hari ini usaha menengah UMKM ya, menyerap lapangan kerja jauh lebih tinggi dibanding sebelum yang namanya Undang-Undang Penanaman Modal. Dia sekarang menyerap lapangan kerja 97,1 dibanding dengan 2007 96,1. Jadi kenaikannya 1%. Artinya UMKM menyerap lapangan kerja lebih besar daripada usaha besar. Tadi kan tesis pemerintah begini. Ini menarik karena pembicaraan nanti akan menyangkut soal daftar negatif investasi ya. Tesis pemerintah adalah kalau investasi asing masuk, kalau kemudian perdagangan makin terbuka, kalau kemudian kita makin terbuka perekonomian, maka dia akan lebih baik menyerap lapangan kerja. Ngelihatnya begitu tadinya posisinya. Di Mahkamah Konstitusi saya membuktikan bahwa selama ini yang menyerap lapangan kerja besar itu bukan usaha besar, tapi UMKM. Angka yang saya sodorkan waktu itu 96,1 di 2007, November 2007. Saya ingat betul tuh November. Bahkan saya sebut tanggalnya 22 November 2007 gitu ya posisinya. Karena waktu itu yang saya hadapi adalah Menteri Keuangan yang sekarang ini. Pak Hatip Basri, lalu ada beberapa ekonom lain gitu ya. Lalu kemudian ternyata data yang saya buka pada 2012, 2013, UMKM menyerap lapangan kerja meningkat menjadi 97,1. Artinya, kalau kita lebih jujur, pada usaha besar terjadi pengurangan tenaga kerja. Pengangguran kan? Pengangguran ini masuk ke sektor UMKM. Maka UMKM menyerap lapangan kerja menjadi 97,1, 97,2 gitu loh melihatnya. Tapi kalau misalnya dari UMKM sendiri Pak, ini terkait dengan ekspor yang tadi Bapak... Sebentar. Saya ingin ngejawab pertanyaan sektor tadi. Di UMKM gini lah bergeraklah sektor tekstil. Tekstil dan garment itu bergerak dia di sini. Tapi pada saatnya sama tekstilnya ini diserang juga oleh yang namanya produk impor dari Cina. Apalagi nanti tahun 2014 tahun politik. Gitu. Akan kebutuhan mungkin kaos-kaos untuk itu sosialisasi, banner dan segala lain macam sebagainya. itu kan dari luar gitu. Betul. Dan juga banyak bahkan saya pernah kebetulan juga mengamati ada partai-partai yang justru malah memesannya bukan di dalam negeri Pak, tapi dia justru pesannya ke Cina langsung, begitu kan? Murah ya? Iya, betul sih. Jadi memang sektor garment juga termasuk yang akan mendapatkan imbas di 2014 ya menurut Pak Ihsan. Saya bilangnya begini, akan masuk ke dalam sebuah sektor yang sangat kompetitif. Sangat kompetitif dari segi harga, dari segi kualitas. Terkadang kan karena kebutuhannya hanya untuk kampanye gitu ya, hanya untuk tahun politik, hanya hitungan katakan dari mulai bulan, karena April tanggal 9, maka kita mundur 2 bulan ya. Berarti kan dari mulai Februari, Maret, April. Jadi artinya dari Februari sampai dengan katakan bulan Mei, atau katakan sampai dengan bulan Juni, itu kan berarti orang butuhnya cuma pada saat itu. Soal kemudian kualitas nggak ada urusan, yang penting harganya murah kan. Iya. Tapi tadi saya agak sedikit tertarik tuh waktu pas Pak Ihsan sudah mulai menyinggung peran asing gitu ya dalam perekonomian kita gitu. Kalau saya juga mengamati kebetulan pasar modal, justru di setahun terakhir ini kalau kita lihat kinerjanya bahkan membukukan minus, ya kan. Terus kemudian dana asing yang keluar juga sampai puluhan triliun di tahun ini. Padahal memang yang menggerakkan ini kalau kita lihat memang masih asing. Ya memang hot money gitu kan, tidak berinvestasi secara real langsung di negara kita. Jadi bagaimana di 2014 ini untuk juga industri pasar modal kita kalau menurut pengamatan Pak Ihsan? Apakah terus akan minus karena kita juga tadi dikaitkan dengan faktor eksternal di mana Amerika, Eropa semakin membaik, artinya mungkin tidak ada terlalu kepentingan dari mereka mau berinvestasi di negara kita lagi. Net sell asing itu sekitar 15 triliunan gitu posisinya. Net sales artinya kalau dari transaksi berarti ratusan triliun. Tapi net salesnya itu 15-an. Itu artinya sama dengan 2012. Angkanya di 2013. Yang masuk dari 2012 sekitar 15, sekarang 2013 close gitu kabur. Itu yang saya bilang, jangan kita bangga bahwa kita menjadi daerah tujuan untuk portofolio. Istilah Anda hot money, istilah itunya portfolio investment, gitu, investasi portfolio, gitu posisinya ya. Saya ingin mengatakan disitulah ada nilai lebih dan ada nilai kurang.
Nah, selama yang namanya kita membenarkan posisi hit and run-nya modal-modal asing kayak gitu, itu sama dengan kita membenarkan darah keluar masuk ke tubuh kita seenak jidatnya gitu. Posisinya luar biasa. Nah, dari situ kita bisa lihat sekarang apa yang akan di 2013 ini kan ada dua masalah. Pertama, apa yang disebut dengan quantitative easing. Quantitative easing itu berarti pelonggaran moneter. Yeah. Nah, quantitative easing di Amerika itu saya bicara kayak gini dari 2010 nih, ya. Dari 2010 saya sudah lihat Amerika melakukan itu sejak yang namanya 2008 mereka melakukan yang namanya stimulus sebesar 700 miliar. Lalu mereka menghadapi situasi Cina yang makin gencar dan Cina tidak bergeming dari soal perang nilai tukar. Akhirnya Federal Reserve mengatakan pelonggaran moneter sebanyak 80, tadinya 83, tapi naik menjadi 85 miliar per bulan. Baru keluar pernyataan kemarin akan dikurangi pada Januari menjadi 75, dikurangi 10. Apa dampaknya? Itu yang disebut dengan tapering, itu pengurangan stimulus. Tapering itu pengurangan stimulus, quantitative easing itu belanja Federal Reserve pada dua sektor. Surat-surat utang pemerintah dan surat-surat kreditnya diambil posisinya. Melihatnya begitu gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, akhirnya memang mereka pulang. Kenapa pulang? Karena quick yield-nya, imbal hasilnya itu mendekati 3%. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan atau pemerintah saran dari Pak Ihsan ke depannya untuk mungkin industri pasar modal di Indonesia supaya tetap bertumbuh? 2014 khususnya. Iya. Pertanyaan Anda yang tadi belum selesai nih. Tapi nggak apa-apa. Saya sih oke aja ya. Artinya begini, ketika Anda kaitkan pasar modal dengan namanya investasi sama yang namanya obligasi, di tengah Amerika quick yieldingnya imbal hasilnya menjadi 3% dan ternyata lebih menarik dibanding quick yielding di Indonesia yang 9%. Kan pertanyaannya kenapa begitu gitu loh posisinya. Artinya kan pertanyaan soal ketahanan ekonomi di balik sebuah nilai tukar kan. Gitu ngelihatnya. Walaupun sekarang Amerika utangnya terhadap PDB sudah mencapai 114% posisinya. Sementara Jepang 244% terhadap PDB. Indonesia sebenarnya masih bagus. Ya. Tetapi karena pasar domestiknya pasar domestiknya tidak dikuasai oleh pemelaku domestik. Satu. Yang kedua, pemilik atas surat-surat berharga gitu ya. Bondholder istilahnya, pemegang obligasi itu bukan pihak dalam domestik gitu ya, maka kita rapuh. Beda dengan mereka gitu kan ngeliatnya. Nah, ketika Anda masuk, kok gitu sektor apa ya yang ke depannya bagus? Tadi, selain tekstil, properti, ya tentu akan ketemu lagi sama sektor-sektor pangan lain. Karena memang konsumsi yang tetap tinggi, walaupun kemudian akan terganggu karena posisi nilai tukar. Iya kan? Kan melemah posisi. Kan kita impor kedelai. Betul. Ya kan? Ini sama-sama sini. Terkait juga soal masalah ekspor dan impornya tadi belum sempat nanya. Kalau misalnya tadi Bapak bilang kan ekspornya kita juga sempat jeblok dan karena semuanya diimpor. Jadi strategi untuk ke 2014 situasinya harus seperti apa Pak baiknya? Terkait ekspor dan impor ini. Anda mau ngejawab perspektif usulan dari pihak luar atau usulan kita? Karena ada dua usulan. Dari Pak Ihsan dulu menurut pendapat Pak Ihsan sendiri. Kalau dari pendapat saya, ini kesempatan kita memperbaiki struktur sumber daya, produksi dan distribusi, sehingga beberapa kemudian kita bisa perbaiki dari konsumsi dalam negeri. Jadi kita produk dalam negerinya kita perbaiki. Kalau usulan pihak luar, gitu ya, kalau usulan pihak luar, kita memperbaiki struktur produksi dalam negeri sehingga ekspor kita meningkat. Jadi jangan mengurangi import kalau istilah mereka. Jadi ada dua usulan. Ini menarik sesungguhnya. Nanti ini pilihannya pada pemerintah yang saya anggap pilihan terakhir pemerintah tidak ketemu jalannya sehingga situasi 2014 itu agak wait and wait, bukan wait and see. Wait and wait. Wait and wait karena situasinya belum jalan kemana. Gitu. Pihak luar menyarankan Anda jangan menurunkan impor, tapi Anda genjot ekspor. Itu pihak luar bicarain. Kalau saya melihatnya, yuk kita perbaiki struktur sumber daya terhadap produksi dan terhadap distribusi. Sehingga konsumsi domestik itu kita penuhi sendiri. Dengan kualitas yang setara dengan dari luar gitu posisinya. Sehingga rumah Anda kuasai, bukan rumah Anda diacak-acak gitu ngelihatnya. Cina, asal Anda tahu, Cina bisa bertahan habis-habisan. Itu karena melakukan bukan hanya pada yang namanya material goods gitu ya, bukan hanya barang material gitu posisinya, bukan hanya yang commercial goods, tetapi termasuk yang namanya IT. Kenapa Baidu-nya Cina berkembang? Karena Cina menolak Google dan ternyata memberi nilai tambah gitu pada posisinya, sehingga Cina tidak gampang diserang. Dan pada posisi itu terjadi pergeseran. Saya ingin mengatakan pada pemirsa net ya, dari pergeseran dari perang nilai tukar sekarang menjadi perang cyber.
Betul. Cyber war namanya, mereka bilang. Sampai akhirnya masing-masing membuat pasukan cyber sendiri posisinya. Itu masih berjalan hingga sekarang. Indonesia sebenarnya terkena cyber war. Apa buktinya? Kemarin ketika Edward Snowden, nah itu salah satu bukti itu gitu. Oke. Dan kita berantakan di wilayah itu gitu loh. Nah, maka pertanyaan berdua tadi sesungguhnya menunjukkan kita punya ketahanan nggak ya? Kalau saya bilang kita nggak punya ketahanan. Belum punya ya. Iya, kalau ada bilang, bagaimana Anda akan punya sementara sektor-sektor strategis juga Anda serahkan lagi lewat daftar negatif investasi. Pak Ihsan, yang terima baru, kasih gitu. sekali. Ini bincang-bincangnya benar-benar sangat menarik, tapi kita memang terbatas waktu di Sebetulnya Indonesia harusnya Morning masih Show. lebih panjang lagi Pak Iya, iya, perbincangannya. Mungkin nanti kita akan undang lagi suatu saat Iya. lagi ya, Oke, Pak Ihsan terima ya. kasih, terima kasih. Terima kasih Oke, banyak. Selamat pagi.